Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kegiatan saya akan ke tempat Kang Ahmad Jamroni, pengurus PAJ Batu Jajar, dan kebetulan beliau mempunyai usaha UMKM yang sudah lama digeluti, sehingga insya Allah hari ini kita akan coba wawancara dengan beliau. Dan selanjutnya ikuti perjalanan saya bersama Muhammad Yusuf Hasanuddin. Alhamdulillah hari ini dan sekarang kita udah nyampe ke tempat tujuan Kang Ahmad. Mari kita ikuti apa yang akan kita lakukan. Hari ini saya sudah nyampe di lokasi Kang Ahmad Jamroni sebagai salah satu pelaku usaha rongsokan atau bahan daur ulang, yang mana saya tadi sempat ngobrol sebentar dengan beliau. Bukan cuma konsep usaha yang dia utamakan, tetapi ada konsep-konsep lain terkait dengan sosialnya mungkin. Karena seperti hanya tadi yang beliau katakan kepada saya, bahwa kalau seandainya tidak ada pelaku usaha semacam ini, maka mungkin sampah yang ada di masyarakat, yang diberikan di masyarakat, itu entah, saya juga nggak tahu akan jadi seperti apa. Sehingga hari ini kita akan berbincang dengan Kang Ahmad Jamroni, dan alhamdulillah di sini juga sebagian teman-teman pelaku usahanya ada di sini. Kalau saya hitung itu, kalau saya tanyakan berapa jumlah pelaku usahanya, beliau mengatakan sekitar 20, bahkan bisa sampai lebih ya, 20 orang sampai lebih gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang lagi bekerja hari ini, dan ada juga teman-teman yang di luar yang hari ini lagi bekerja mencari bahan-bahan daur ulang. Oleh karena itu, mari kita diskusi, kita ngobrol dengan Kang Ahmad Jamroni terkait dengan latar belakang bagaimana Kang Ahmad Jamroni sampai hari ini, gitu kan, dia mempunyai usaha semacam ini, dan mungkin juga ada harapan-harapan yang selanjutnya yang
diinginkan oleh beliau. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya kedatangan Ketua DPC P3 pada hari ini. Kami berdiskusi, ngobrol-ngobrol dengan beliau. Kebetulan saya di sini sebagai pelaku usaha dari barang bekas. Namun sebelum saya terjun ke usaha barang bekas ini, dulu saya pernah usaha yang lain, seperti pernah jualan di pasar, pernah buka produksi kue ringan, kemudian pernah sampai membuat telur asin, ya kapasitas mungkin sudah sehari sampai 1.000 butir. Alhamdulillah, karena berbagai banyak faktor itu tidak berlanjut. Tapi karena mungkin jiwa usaha yang ada di saya dibentuk dari kecil, udah itu tidak jalan, ada lagi usaha yang lain, dan akhirnya saya usaha di rongsokan ini merasa nyaman, walaupun dengan keadaan namanya barang bekas, kotor, bergabung dengan kotoran, tapi merasa nyaman karena di situ banyak manfaatnya. Manfaatnya satu, mungkin saya bisa mengajak rekan-rekan untuk ikut di usaha yang saya sedang geluti. Alhamdulillah sampai sekarang masih eksis, karena dikatakan ya sedikit-sedikit maju, bertambah di usaha ini. Sekarang usaha ini mungkin dari para karyawan atau pekerja yang ikut bekerja di sini, dari relasi teman-teman sekitar ada 20 orang. Cuman yang 20 orang itu dibagi beberapa bagian. Yang pertama ada bagian di gudang, yaitu tugasnya dia menyortir barang-barang yang belum jadi untuk diproses selanjutnya. Yang ada bagian keluar, yaitu mencari barang keluar, mencari bahan baku yang nanti akan disortir, dipisahkan di gudang ini. Dan ada lagi yang memang punya kami hubungan kerjasama, yaitu di lapak-lapak yang sama mengumpulkan barang-barang seperti ini. Kemudian kami kalau udah kapasitasnya banyak, kemudian saya tarik. Nah, itulah mitra saya di usia ini. Nah, keinginan yang saya inginkan hari ini dan selanjutnya, ya karena dalam usaha itu tidak ada batasan ingin selanjutnya ingin bertambah dan bertambah, karena di dunia rongsokan ini tuh banyak tahapan-tahapan yang membuat peluang untuk lebih besar. Seperti inilah kami mengumpulkan, kemudian memilah, mempartaikan. Setelah mempartaikan, kemudian masuk lagi ke tahapan berikutnya, itu pengolahan barang. Itu di pabrik penggilingan, udah masuk ke penggilingan, kemudian masuk ke pabrik untuk dijadikan bibit, udah jadi bibit plastik, kemudian jadi bahan untuk diproduksi berbentuk barang, seperti bisa dijadikan ember dari daur ulang, itu bisa jadi gantungan baju, bisa jadi sapu alat rumah tangga seperti itu. Nah, ini harapan saya itu seperti itu, untuk mengajak rekan-rekan yang lain supaya ikut di usaha yang akan dan sedang kami lakukan, karena ini membutuhkan relasi, membutuhkan karyawan yang akhirnya dapat merekrut, memperkerjakan orang lain yang tadinya nganggur, bisa mungkin jadi ada pekerjaan dan ada pendapatan harian. Nah, itulah
mungkin yang diinginkan tuh. Bahkan mungkin itu karena merasa gimana, belum puas gitu, belum puas sayanya, karena saya itu masih di tahapan apa ya namanya itu pemisahan, karena inginnya ada lagi tahapan selanjutnya itu masuk ke penggilingan. Nah itu penggilingan karena mungkin kekurangannya yaitu membutuhkan untuk buat penggilingan itu membutuhkan dana yang lumayan, karena mesin untuk penggilingan juga itu harganya lumayan, itu belum yang lainnya, itu memang dananya sangat besar, tapi manfaatnya yaitu bisa memperkerjakan orang lain yang tadinya tidak punya pekerjaan jadi punya pekerjaan. Sulit untuk mencari kerjaan, bahkan yang sedang bekerja juga sudah mulai ada yang dirumahkan seperti itu. Nah itulah yang kami ingin tuh, ada bantuan-bantuan dari berbagai pihak mungkin untuk keinginan tadi, yaitu masuk ke penggilingan yang bisa merekrut lagi pekerja. Nah, terus akhirnya bisa sampai ending terakhirnya itu membuat produksi ya Kang ya, produksi yang tadi dikatakan. Nah, kami juga bekerja sama dengan, karena kami itu harus banyak relasi sampai kami itu relasi berhubungan dengan katakanlah partai, dan saya juga di sini sebagai PAC Partai P3 di Batu Jajar, yang cita-citanya seperti tadi saya katakan, ingin terus kerjasama dengan teman saya di partai, Kang Ahidin, kemudian dengan Ketua DPC, kebetulan di Batu Jajar, ya masih ada kerabat dengan Pak Usu, ya bagaimana caranya untuk lebih mengembangkan di dunia usaha yang sedang saya geluti ini. Karena banyakan itu ini sampai mungkin untuk membuat produksi barang yang rumahan lah, untuk rumahan itu kan lumayan bisa merekrut pekerja-pekerja yang tadinya tidak ada kerja, ada pekerja semacam itu ya, itu mungkin untuk awal. Oke, barusan sekilas kita telah mendengarkan apa yang tadi Pak Ahmad Jamroni sampaikan dari mulai cerita awal Pak Ahmad Jamroni di usaha dan sampai hari ini Pak Ahmad Jamroni menggeluti usaha rongsokan ini. Tadi disampaikan ada beberapa harapan yang dia inginkan. Usahanya bukan sebatas ini saja mungkin, tapi tadi yang disampaikan oleh beliau menginginkan kedepannya itu ada mesin penggilingan atau mesin daur ulang, yang mana si barang-barang yang sudah terkumpul di gudangnya ini bisa langsung diproduksi di sini dan bisa langsung dipasarkan kepada masyarakat. Kenapa hari ini saya datang ke Kang Ahmad Jamroni? Karena kalau berbicara sejarah, saya pun sebagai pelaku usaha, berbicara cerita berbagai macam usaha pernah saya jalankan pada saat itu, ya kurang lebih hampir sama lah ceritanya, bahwa cerita Kang Ahmad Jamroni dan saya pun sama. Dari mulai dulu saya sempat jualan sayur di pasar, jualan kelapa, jualan pindang dan sebagainya, sampai hari ini pun saya masih tetap menjalankan usaha membuka pabrik karpet. Sehingga ada satu chemistry atau kesamaan di antara saya dengan Pak Ahmad Jamroni, dan ada satu rasa yang sama, sehingga hari ini saya bisa hadir ke tempat ini. Karena kalau berbicara usaha itu berbicara rasa, berbicara usaha itu berbicara sesuatu yang abstrak, yang mana tidak bisa kita lihat hanya sebatas di ruang logika saja gitu. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.